It'll get tighter when you hang on. Film dibuka dengan memperlihatkan dua petugas polisi yang mendatangi sebuah rumah kosong. Mereka mendapatkan laporan kalau ada suara teriakan dari dalam rumah tersebut. Dua petugas itu lalu masuk dan melihat rumah tersebut dipenuhi lilin. Tak hanya itu, noda darah juga mereka temukan di dinding rumah. Mereka pun masuk ke dalam dan berusaha memanggil si pemilik rumah. Tak lama mereka pun sampai di satu ruangan di mana mereka melihat seorang wanita sedang menangis. Police! You all right? In here? Ma'am. Petugas yang bernama Frank William lalu menghampirinya. Frank pun kaget saat melihat kedua mata wanita tersebut sudah dicongkel dari tempatnya. Tak lama tiba-tiba saja muncul seorang psikopat yang langsung menebas rekan Frank. Sementara Frank juga ditebas sampai salah satu tangannya putus. Beruntung ia masih sempat menembak kepala psikopat tersebut. Beberapa saat kemudian petugas polisi dan ambulan pun tiba di lokasi, di mana setelah dilakukan penyisiran ditemukan 7 jasad dengan kondisi bola mata yang sudah hilang dari tempatnya. Dan sayangnya keberadaan psikopat misterius tersebut tak pernah ditemukan. Empat tahun kemudian Frank terlihat membawa 4 orang napi keluar dari penjara. Mereka bernama Russell, Richie, Michael, dan juga Tyson. Sementara itu 4 orang napi wanita juga sudah menunggu mereka di dalam bus penjara, di mana mereka berempat bernama Melissa, Christine, Kira, dan juga Zoe. Rupanya mereka berdelapan akan dibawa ke sebuah tempat untuk menjalani salah satu program dari penjara. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun tiba di sebuah hotel tua bernama Hotel Blackwell. Si pengurus hotel bernama Margaret rupanya sudah menunggu kedatangan mereka. Hotel Ghetto? Mr. Williams, I'm Not so good. Saat masuk mereka melihat bangunan yang sangat kumal dan menjijikan. Margaret menjelaskan kalau bangunan tersebut sudahlah cukup tua dan dibiarkan terbengkalai bertahun-tahun. Ia berencana menjadikan hotel tersebut sebagai tempat penampungan tunawisma. William kemudian menjelaskan kalau dalam 3 hari ke depan mereka ditugaskan membersihkan hotel tersebut. Dengan imbalan mereka akan mendapatkan potongan kurungan 1 bulan. Margaret menjelaskan kalau hotel tersebut dibangun oleh Tuan Blackwell. Ada banyak kamar rahasia dan cermin 2 arah di dalamnya. Mereka diminta tak bermain terlalu jauh karena mereka bisa saja tersesat, mengingat banyaknya ruangan rahasia yang dibuat oleh Tuan Blackwell. Ia pun meminta mereka semua tak ke lantai 8 karena terlalu berbahaya. Dikatakan lantai tersebut pernah terjadi kebakaran hebat, dan kebakaran itulah yang menewaskan Tuan Blackwell. 8 and 9 are off limits. It's too dangerous for guests. Fire on 71, it gutted them. It killed Mr. Ladies. Grab a trash bag. Hari itu juga mereka mulai bekerja. Michael yang sedang membersihkan toilet mendengar suara gaduh di lantai di atasnya. Ia pun tak menyadari kalau seseorang sedang mengawasinya. Sementara itu Christine yang berada di lorong mendengar suara seseorang berjalan. Ia berusaha memanggilnya namun orang tersebut tak menjawab. Hello? Saat mengikuti suara orang tersebut, Kira menarik tangan Christine ke kamar. Ia mengatakan kalau mereka bisa kabur lewat jendela. Namun sayangnya setelah dilihat ternyata jendela tersebut masih berada di kawasan hotel. Di tempat lain, Tyson yang sedang bekerja didatangi oleh Richie. Ia memberikan sebuah artikel yang mengatakan kalau Tuan Blackwell memiliki sebuah brankas dengan jumlah uang yang begitu fantastis.
Richie mengajak Tai bekerja sama untuk menemukan brankas tersebut. Ia juga telah menyiapkan sebuah peta dari gedung Hotel Blackwell. Di malam harinya saat Michael pergi, mereka berdua diam-diam meninggalkan kamar. Dua pria ini benar-benar berniat menemukan brankas Tuan Blackwell yang menurut kabar sudah hampir 35 tahun semua orang mencari brankas tersebut, namun tak seorang pun menemukannya. Dengan peta konstruksi yang Richie bawa, mereka lalu masuk ke salah satu ruangan. Dengan keahliannya, Tai dapat membuka kamar tersebut hanya dengan penjepit rambut. Sementara itu di kamar para gadis, Zoe dan Melissa memutuskan pergi berpesta. Sementara Christine dan Kira memutuskan tetap di kamar. Di tempat lain, Tai dan Richie yang telah masuk ke satu ruangan menemukan seorang pria tua di lantai. Saat diperhatikan, rupanya Pak tua itu sudah mati dan kedua matanya juga sudah dicongkel. Sontak mereka ketakutan dan langsung pergi dari sana. Richie yang buru-buru pergi meninggalkan Tai yang tak tahu jalan kembali. Namun tak disangka saat Richie sampai di salah satu lorong, psikopat botak yang bernama Jacob tiba-tiba muncul dan mengait kaki Richie. Ia kemudian menariknya masuk ke dalam lift. Tai yang sempat menyaksikan kejadian itu langsung gemetar ketakutan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu di lobi, Margaret mendatangi Hannah yang sedang bersama Frank. Ia mengatakan kalau salah satu napi sedang berada di dalam lift. Hannah lalu pergi mengecek mereka. Namun saat ia berniat ke lantai 2, lift mengalami kerusakan dan malah membawa Hannah ke lantai 8. Tentu saja Hannah tak melihat seorang pun di lantai tersebut. Tiba-tiba saja ia kedatangan lalat dan di saat bersamaan Jacob muncul dan langsung mencekik Hannah. Setelah Hannah tewas, Jacob lalu mengambil kedua bola matanya. Sementara itu di kamar, Christine menceritakan kalau saat di dapur, ia sempat melihat celah keluar hotel, di mana ia yakin jalur tersebut mengarah keluar hotel. Mendengar hal itu, Kira berniat mencoba keberuntungannya. Siapa tahu ia bisa kabur dari hotel kumuh tersebut. Christine lalu mengantar Kira. Ia meminta Kira berhati-hati sementara ia akan mengalihkan perhatian petugas Frank. Kira lalu masuk dan saat mencongkel jendela ia malah terpeleset. Hal tersebut rupanya terdengar oleh Jacob dan yang lainnya. Saat Kira ingin membuka jendela kembali, Jacob tiba-tiba muncul dari lift barang. Tak punya kesempatan kabur, Kira pun akhirnya berhasil dikait Jacob dan dibawa masuk ke dalam lift. Frank dan Margaret yang mendengar teriakan Kira segera menyusul, namun rupanya mereka sudah terlambat. Where does this lead to? Frank dan Christine lalu menyusul dengan lift. Saat lift bergerak, Christine kejatuhan tetesan darah yang berasal dari lantai atas. Dari situ mereka pun sadar kalau ada yang salah dengan hotel tersebut. On, hurry up! What happened to you? What the fuck is going on? Sementara itu, Tai yang tersesat di lorong akhirnya ditemukan oleh Frank dan juga Christine. Ia pun menceritakan perihal Richie yang dibawa psikopat botak dengan kepala berlubang. Mendengar hal itu, Frank pun kaget. Ia sadar kalau mereka kini sedang berhadapan dengan psikopat kolektor bola mata. Ia menceritakan kalau ia pernah menembak kepala psikopat tersebut 4 tahun silam. You think he was keeping her? Killed everybody else? Didn't Margaret call the police? We gotta move. Mereka kembali mencari Kira, namun tak lama sebuah kail menyambar leher Frank. Ia pun dibawa ke atas dan dilemparkan kembali dalam keadaan yang sudah tak bernyawa. Christine berusaha mengambil senjata Frank dan alat kejut listriknya. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Frank. Sementara itu Michael dan Russell yang telah menggandeng pasangan masing-masing menuju ke bar hotel.
di mana mereka melihat kondisi bar yang sudah sangat kotor dan menjijikan. Namun mereka sepertinya tak terganggu sama sekali dengan kondisi tersebut. Mereka tetap saja melakukan apa yang mereka inginkan. Sementara itu rupanya Jacob tengah mengawasi mereka dari cermin dua arah, di mana posisinya kini berada tepat di sebelah ruang bar. Melissa yang samar-samar melihat penampakan Jacob menceritakan hal itu pada Russell. Namun sayang Russell mengira kalau Melissa hanya mabuk. Melihat orang berpacaran, Jacob mulai memandang Kira. Sepertinya ia mulai jatuh cinta dengan buruannya. Jacob lalu membawa Kira ke dalam. Kira tersadar di satu ruangan dengan bau busuk yang sangat menyengat, di mana banyak sekali mayat wanita yang tergeletak di lantai. Salah satunya adalah Hannah. Tak hanya itu, ia juga melihat Richie yang terikat di dinding. Jacob kemudian muncul dan menghampiri Kira. Di saat bersamaan Richie tersadar yang membuat Jacob harus menghabisinya dan mencongkel kedua matanya. Jacob kemudian menatap Kira yang membuatnya kembali teringat dengan korban pertamanya. Ia lalu membawa Kira ke kamar mandi dan menyiram wajahnya. Jacob kembali teringat masa kecilnya di mana si ibu pernah berpesan kalau itu adalah cara membersihkan dirinya dari dosa. Jacob rupanya berharap kalau cara tersebut dapat membersihkan semua dosa-dosa Kira. Sementara itu Russell dan Melissa yang tengah asik di ranjang malah membuat lonceng Jacob berbunyi. Mereka tak sadar kalau ranjang mereka telah terpasang alarm lonceng yang terhubung ke ruangan Jacob. Jacob yang merasa mereka berbuat dosa lalu menuju ke ruangan tersebut. Di saat bersamaan, Russell dan Melissa merasakan ada yang aneh dengan cermin di ruangan mereka. Saat Russell menyadari itu adalah cermin dua arah, rupanya Jacob sudah berdiri di belakang cermin. Sontak mereka langsung kabur dan menyelamatkan diri. Mereka lalu masuk ke salah satu ruangan di mana Russell tak melihat jalan keluar selain lewat jendela. Dengan selang pemadam, ia kemudian mengikat tubuh Melissa dan memintanya turun lebih dulu. Melissa lalu menuruni jendela sementara Russell mengulurkan selang tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba selang berhenti bergerak. Melissa berusaha memanggil Russell namun ternyata Jacob sudah membunuhnya. Melissa berusaha sekuat tenaga melawan tarikan Jacob. Ia memberontak keras hingga membuat Jacob menyerah. Jacob yang kesal kemudian melepaskan selang tersebut, yang membuat Melissa meluncur dan beruntung ia tak mati karena selang tersangkut. Akan tetapi nasib Melissa kuranglah beruntung. Seekor anjing kemudian datang dan menjilati darahnya. Tak cuma satu, beberapa ekor anjing kemudian datang dan memangsa Melissa. Selepas dari bar, Michael dan Zoe berniat kembali ke kamar mereka. Namun saat keluar dari lift ternyata Jacob sudah menunggu mereka. Rupanya Michael cukup bisa memberikan perlawanan hingga mereka pun berkesempatan melarikan diri. Jacob berusaha menemukan mereka namun semua pintu terkunci. Tiba-tiba dari salah satu kamar ia mendengar suara derik pintu. Jacob lalu masuk ke dalam dan tak menemukan siapapun di sana. Di saat ia sudah berada di luar, ia mendengar suara dering ponsel dari kamar sebelumnya. Jacob kembali ke kamar itu dan menemukan Zoe di dalam lemari. Zoe berteriak minta tolong namun tak ada yang mendengar. Suara dering ponsel yang bising membuat pikiran Jacob kacau. Ia terkenang masa lalu di mana ketika itu ia dihukum ibunya gara-gara kedapatan membaca majalah dewasa. Hal itu membuatnya dihukum karena si ibu menganggap itu adalah dosa besar. Perlakuan tersebut membuat Jacob sangat kesal dalam hati. Saat itu juga ia memasukkan ponsel tersebut ke dalam mulut Zoe, hingga Zoe pun tewas tak bisa bernafas. Sementara itu, Ty dan Christine yang masih mencoba menemukan Kira akhirnya bertemu dengan Michael. Mereka bergabung dan bersama-sama melanjutkan pencarian. Akan tetapi, tiba-tiba Jacob kembali muncul. Jacob menghajar dan melempar Michael begitu gampang ke dinding. Sementara Ty dan Christine berhasil masuk ke dalam lift.
Jacob berusaha membobol pintu lift namun ia terlambat karena Ty menemukan jalan keluar ke atas lift. Ty dan Christine akhirnya sampai di lantai 8, di mana mereka kemudian mendengar teriakan Kira dari salah satu ruangan. Ty lalu membuka kunci pintu dengan jepitan rambut dan berhasil masuk ke ruangan tersebut, di mana di sana ia pun kaget karena melihat banyak sekali uang yang tertempel di dinding. Kira. Tak lama mereka kemudian mendengar kembali teriakan Kira, di mana rupanya ia berada di ruangan yang berbeda. Mereka akhirnya berhasil menemukan Kira yang dikurung di dalam kandang. Kira mengatakan kalau kunci ada di atas meja. Namun rupanya mereka harus keluar kamar karena Jacob menuju ke sana. Beruntung di saat yang sama Ty berhasil mengalihkan perhatian Jacob dengan memecahkan semua toples kaca. Jacob pun keluar dan melihat koleksi matanya sudah berserakan. Kesempatan itu pun digunakan Christine untuk membebaskan Kira. Tak perlu waktu lama Jacob berhasil menemukan Ty. Ty yang mencoba menyerang dengan pistol listrik malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ty pun harus tewas karena digencet berangkas oleh Jacob. Sementara itu Christine berusaha membuka kandang Kira dengan pisau. Namun ia harus bersembunyi kembali karena mendengar suara langkah kaki mendekat. Rupanya yang datang adalah Margaret. Kira pun menceritakan apa yang terjadi pada mereka semua. Namun tak lama Jacob masuk ke dalam kamar, di mana kemudian akhirnya terungkap kalau Jacob ini adalah anak dari Margaret. Why is that horse still alive? You can't know him. He's my son. Margaret meminta Jacob membunuh Kira karena mereka yang datang kemari adalah para pendosa. Margaret mengatakan kalau Jacob adalah tangan Tuhan yang akan mengadili mereka semua. Margaret menambahkan kalau target mereka sebenarnya adalah Frank William karena ia telah menyakiti Jacob 4 tahun silam. Mereka semua hanyalah bonus bagi Jacob. Namun Jacob terus menolak saat Margaret memintanya menghabisi Kira. Ia merasa Kira tak seperti yang lain karena Jacob melihat tato salib di tangan Kira. Ia menilai Kira adalah orang yang bertuhan. Margaret terus menekan Jacob hingga masa kelam Jacob sewaktu kecil pun muncul kembali. Open your eyes. Touch me. You'll be the hand of God. Hal itu membuat Jacob marah dan melempar Margaret sampai tubuhnya tertembus paku. Once your soul's clean, you... Kematian Margaret membuat Jacob benar-benar terpukul. Ia merasa sangat menyesal dan tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jacob lalu mengeluarkan Kira dari kandang. Christine yang melihatnya berusaha mengikuti kemana ia pergi. Di satu ruangan, Christine melihat Jacob hanya diam mematung. Kira mengatakan kalau saat ini Jacob sepertinya sedang bermimpi. Ia pun meminta Christine agar segera membunuhnya. Akan tetapi sayangnya Christine membawa pistol kosong yang membuat Jacob terbangun dan akhirnya mencekik mereka berdua. Shoot him! Jacob lalu melempar Kira dan berniat mengambil mata Christine. Namun beruntung Michael datang dan memukul kepala Jacob. Michael berhasil melawan dan menancapkan kapak ke kaki Jacob. Dengan luka separah itu Jacob masih bisa bertahan. Jacob berjalan pincang mengejar mereka bertiga ke setiap kamar. Hingga tiba-tiba ia mendengar suara kaca pecah di salah satu kamar. Jacob lalu masuk ke kamar tersebut dan melihat ke jendela. Ia berpikir kalau buruannya telah kabur lewat sana. Namun tiba-tiba Michael dan Christine menyerang secara bersama-sama. Christine pun berhasil mendorong Jacob keluar dari jendela. Okay. Namun Jacob rupanya masih bisa bertahan dan malah memegang tangan Christine. Michael terus menghajar tangan Jacob hingga akhirnya berhasil terlepas. Namun Jacob masih berusaha memanjat hingga Christine akhirnya menancapkan pipa besi ke mata psikopat tersebut.
Ketika itu juga Jacob terjatuh dan tewas seketika. Film kemudian berakhir dengan memperlihatkan Michael yang mengambil kunci dari saku Margaret. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan hotel tersebut. Jadi seperti psikopat pada umumnya, Jacob memiliki masa remaja yang cukup pahit. Orang tua yang tak tahu bagaimana menghukum anak dengan wajar dapat membuat duka batin pada diri si anak. Hal itu membuat bekas luka yang tak bisa disembuhkan sampai kapanpun. Parahnya dapat membuat orang menjadi seorang psikopat semacam Jacob, karena ia berpikir apa yang ia terima dari si ibu harus ia aplikasikan ke orang-orang di sekitarnya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.